Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk semua Bapak Ibu dan anak-anak semua, siswa-siswi SMP Kristen 1 dan SMA Kristen Purwokerto yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan atas penyertaannya dan juga berkat-berkat-Nya bagi kita sehingga kita dapat mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020 dengan lancar. Meskipun kita dengan terpaksa melanjutkan pembelajaran kita di akhir tahun 2019-2020 dengan secara online. Dan ujian pun juga kita terpaksa melaksanakannya secara online. Karena apa? Karena adanya pandemi COVID-19. Dan sampai saat ini pun kita juga dengan terpaksa melaksanakan pembelajaran secara online karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Bapak, Ibu, dan anak-anak, pagi ini kita akan mengadakan doa bersama di dalam ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021. Kita akan doakan semoga Tuhan selalu menyertai kita selama 1 tahun ke depan, dan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Untuk mengawali ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita akan mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, puji syukur atas penyertaan Tuhan pada kami semua hingga saat ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak mengadakan doa bersama ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021. Kami mohon kehadiran-Mu Tuhan, Tuhan menyertai kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, selamat mengikuti ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, untuk memulai ibadah pada hari ini, kita naikkan satu pujian, Allah itu baik. Kasih setia
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan sentuh hati.
Pagi hari ini anak-anak SMP 1 Kristen Purwokerto dan anak-anak SMA Kristen Purwokerto akan bersama-sama dengan Ibu, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Anak-anakku, kita boleh bersama-sama kita memulai renungan ini dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan, kami mau memfokuskan diri kami untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan hidup kami ya Yesus. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, biarlah Engkau terus jagai kami dalam setiap kesehatan kami, dalam setiap apapun yang boleh kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan satu tokoh yang luar biasa. Satu tokoh yaitu Apolos. Nah, Ibu akan beri tema hari ini renungannya adalah menjadi pribadi yang hebat dan berguna. Hebat dan berguna. Nah, tadi ayat hafalannya sudah dibacakan oleh MC dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya ke-24 sampai yang ke-28. Ini ada sepenggal kisah, ada satu tokoh yang Tuhan pakai luar biasa. Anak-anakku, Apolos adalah orang Yahudi saat itu. Ya, dia berasal dari daerah Alexandria. Dia adalah seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir soal pembahasan kitab-kitab suci. Dia sudah menerima jalan Tuhan dan dia menerima segala pengajaran yang dia terima saat itu. Nah, dia sangat giat berdiskusi dengan banyak orang. Dia bertemu dengan banyak orang, dia menanyakan, dia banyak belajar akan kitab suci. Anak-anakku, kita akan belajar dari satu tokoh Apolos ini yang dimana dia ditempatkan, dimana dia berada, dia selalu berbicara akan Mesias. Mesias itu siapa? Tuhan Yesus yang kita kenal saat ini. Dia berbicara tentang Mesias, bagaimana Mesias menciptakan kita, bagaimana saat ini kita dipelihara oleh Mesias yang kita kenal sekarang Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar dari Apolos dengan tiga karakter yang paling mendasar dari Apolos ini yang boleh kita teladani, yang boleh kita lakukan setiap hari dan boleh kita emban dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat dalam ayat yang ke-25. Apolos adalah anak Tuhan yang penuh semangat dan teliti. Nah, semangat dan teliti. Apolos dengan pemahaman yang dia miliki, dia sangat bersemangat saat dia diskusi dengan ahli-ahli Taurat saat itu. Jadi saat dalam kitab Alkitab, ya banyak anak-anak kalau menemukan baca Alkitab itu ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, orang-orang yang dulu itu menerjemahkan Alkitab, tapi dengan sepengetahuan mereka. Nah, Apolos saat itu bersama-sama orang-orang ahli Taurat itu berdiskusi bagaimana pandangan mereka tentang Yesus, bagaimana pandangan mereka tentang Mesias saat itu. Nah, Apolos memiliki semangat yang luar biasa untuk menyebarkan tentang Tuhan Yesus yang dia tahu dan dia yakini karena dia sudah belajar segala kitab-kitab suci. Nah, begitu juga dengan murid-murid saat ini. Ya, murid-murid saat ini, murid-murid sekolah, murid-murid yang harus punya semangat, yang terus melewati masa-masa kegiatan belajar dengan baik. Walaupun saat ini anak-anak belajar dalam keadaan hanya bertemu via online dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman juga bertemu dalam online, dalam via daring ini. Tapi tidak mematahkan semangat anak-anak untuk selalu belajar, untuk selalu bersosialisasi. Masih bisa kok anak-anak bercengkrama dengan Bapak Ibu guru melalui grup-grup yang sudah ada, menanyakan segala situasi yang ada di sekolah, gimana Bapak Ibu kondisinya, bagaimana teman-teman yang lain, bisa saling bertanya. Ya, sungguh sekarang teknologi sudah semakin jauh baik. Jadi anak-anakku tetaplah semangat seperti Apolos dan teliti. Kenapa Bu pakai teliti juga? Saat Apolos berdiskusi dengan para ahli-ahli Taurat saat itu, dia sangat teliti karena dia tidak mau sepatah kata pun keluar itu menyesatkan atau bikin salah lah. Dia sangat teliti apa yang dia omongin, apa yang dipelajari, apa yang dilakukan, dia sangat teliti. Walaupun semangat, giat, dia teliti karena dia mau melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan saat itu. Ya. Anak-anak,
agar selalu paham akan kebenaran Tuhan, firman Tuhan juga, anak-anak juga harus semangat terus, teliti selalu, ya, bersemangat dalam setiap apapun yang anak-anak lakukan. Yang kedua, karakter yang kedua yang bisa kita teladani dari Apolos itu adalah dia sosok anak yang pemberani atau berani. Di ayat yang ke-26, Apolos juga memiliki keberanian untuk mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi yang bernama saat itu adalah sinagoge. Jadi saat itu sinagoge adalah tempat para orang Yahudi beribadah. Kalau kita sekarang mengenal dengan istilah gereja, kita beribadah di gereja. Ya, saat itu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Israel saat itu belajar beribadah di sinagoge. Nah, saat itulah Apolos datang ke sinagoge itu. Dia mengajarkan tentang kitab suci yang dia pelajari selama ini. Dia berdiskusi dengan banyak orang di situ mengenai kitab suci. Apolos sering mengajar banyak orang di sinagoge, mengajar kayak Bapak Ibu guru ya. Apolos mengajar juga tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, dia bersaksi akan pengetahuan yang dia tahu. Begitu juga anak-anak harus memiliki keberanian, berani untuk mencoba terus sampai berhasil dalam belajar terkhusus. Kita tidak paham memiliki keberanian seperti apa keberanian Apolos saat itu dengan keberanian kita saat ini. Saat itu Apolos berani untuk belajar, berani untuk berdiskusi, berani untuk bersama-sama membicarakan tentang apa isi kitab suci dan apa kebenaran yang Tuhan mau. Nah, saat ini kita belajar bagaimana menjadi anak yang baik, tekun dalam belajar. Jangan takut dan jangan mudah menyerah anak-anak. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti akan pelajaran yang setiap hari kita dengarkan dari Bapak Ibu guru, tanya, ya, tanya melalui apapun pasti Bapak Ibu guru juga akan menjelaskan sampai anak-anak mengerti, ya. Jangan malu, jangan takut, dan jangan nggak enak. Itu semua harus dibuang. Kita harus berani, ya. Seperti Apolos, dia berani. Walaupun orang-orang saat itu ahli-ahli kitab Taurat juga umurnya jauh lebih daripada Apolos, tapi dia berani bertanya, dia berani diskusi, ya. Jadi jangan pernah takut. Dan yang ketiga, ya, karakter yang boleh kita pelajari dari Apolos yang ketiga, ya, ini Apolos itu juga mau dididik, ya. Apolos mau dididik. Dalam ayat yang ke-26, ketika Apolos mengajar di sana, ada Aquila dan Priscilla yang kemudian mereka mengajarkan ke Apolos mengajak Apolos ini ke rumah mereka dan melanjutkan diskusi tentang pengajaran tentang Tuhan Yesus. Dengan teliti dia mau menerima penjelasan, dia mendengar apa yang dibicarakan Priscilla dan Aquila, dia menerima ada pengetahuan baru yang boleh dia terima, dan dia mau berdiskusi bersama dengan Priscilla dan Aquila. Nah, ini apa teladan ini yang boleh kita teladani? Bahwa kita, ibu juga mau dididik, anak-anak juga sekalian mau dididik oleh siapapun. Terkhusus saat ini dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Anak-anak bersiapkan hati, membuka hati, mau siap dididik. Anak-anak walaupun ya seringkali mendapat disiplin dari orang tua, dari Bapak Ibu guru, ya, itu bukan semata-mata mau memarahi anak-anak sekalian, tapi mereka mau dididik, mau anak-anak tuh mau diajari yang baik seperti apa. Ya, anak-anak harus menerima, bukan mereka itu tidak mengasihi anak-anak, tapi anak-anak harus berpikir bahwa oh aku dimarahi, oh aku didisiplinkan supaya aku semakin baik. Itulah semua maksud orang tua dan guru-guru. Jika anak-anak terlambat mengumpulkan tugas, anak-anak terlambat mengisi absensi, ya. Tapi kalau anak-anak jujur, anak-anak berbicara apa adanya dan siap meminta maaf atas kesalahan anak-anak, tidak mungkin Bapak Ibu guru itu tidak mengasihi anak-anak. Pasti langsung, oh ya sudah, besok jangan seperti itu lagi ya. Kamu sudah mengakui, kamu sudah berani, kamu sudah mau untuk mendengar, mau dididik, ya sudah besok pasti bisa lebih baik lagi. Ya, anak-anakku. Jadi 3 karakter anak-anak yang boleh kita teladani dari Apolos, ya, ini semangat dan teliti, berani,
dan mau dididik. Ya, anak-anak harus belajar dari sosok Apolos ini yang sungguh luar biasa Tuhan pakai. Maka anak-anak akan menjadi pribadi yang hebat dan berguna. Kelak berguna bagi siapa? Berguna bagi diri sendiri, pasti buat anak-anak sendiri. Bagi orang tua, guru, negara, hingga buat Tuhan. Di mana anak-anak bisa menyatakan Tuhan Yesus dalam diri anak-anak, karena anak-anak sudah melakukan apa yang baik, sudah meneladani yang baik. Ya, kiranya tokoh Apolos ini boleh menjadikan anak-anak pribadi yang lebih baik lagi. Anak-anak semakin semangat, anak-anak semakin teliti, anak-anak semakin berani, anak-anak semakin mau dididik dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati anak-anak sekalian dan anak-anak siap mengawali hari, siap mengawali tahun ajaran baru ini dengan penuh semangat. Ya, dengan penuh keberanian akan kebenaran tentunya, bukan berani untuk salah, ya, berani untuk kebenaran. Ibu berharap anak-anak bisa menjaga dengan baik segala yang baik yang diberitakan Tuhan, dan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru untuk bangkit bersama-sama memasuki tahun ajaran baru dengan baik. Ibu akan menutup di dalam doa, kita akan berdoa kembali bersama-sama, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah pimpin kami telah belajar bagaimana Apolos menjadi tokoh teladan yang luar biasa, bagaimana kami harus tetap bersemangat, kami teliti, kami berani, kami mau dididik Tuhan oleh siapapun yang mau bersama-sama kami untuk maju bersama di dalam Engkau ya Yesus. Kami mau Tuhan Yesus pimpin kami untuk kami boleh menjadi Apolos-Apolos ke depannya yang Tuhan tuntun segala apa yang boleh kami lakukan ya Yesus. Berkatilah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami yakin di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada tuntunan, kasih Tuhan yang melimpah selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus untuk renungan yang indah ini, untuk renungan pagi yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku semuanya, baik siswa SMP Kristen 1 Purwokerto maupun siswa SMA 1 Purwokerto. Salam, dan juga Bapak Ibu yang berada di rumah, selamat pagi. Juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, selamat pagi. Salam semuanya, salam muda. Kita hari ini telah mengadakan ibadah atau doa bersama sebagai awal tahun pelajaran 2020-2021. Sudah dilaksanakan dengan baik, anakku. Masa-masa ini masih dalam situasi tidak aman atau pandemi COVID-19, maka kalian belum diperbolehkan untuk belajar di sekolah. Kalian harus tetap belajar dari rumah. Bapak Ibu guru mengajarnya dari sekolah. Anakku yang terkasih, oleh sebab itu ikuti semua pembelajaran dengan baik walaupun melalui online atau daring. Kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan gunakan waktu dengan baik. Pada saatnya nanti kita pasti akan bertatap muka secara langsung belajar di sekolah. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, gunakan waktu dengan baik, karena masa depanmu ada di pundakmu sendiri. Ya, seperti tadi pada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Rahel dengan tema apa tadi anak-anak? Pribadi yang kuat menjadi pribadi yang hebat atau pribadi yang kuat sama. Oleh sebab itu anak-anakku, persiapkanlah dari sekarang. Ya, Bapak Ibu guru selalu membantu kalian menyiapkan dari sekolah dan kalian harus tekun di dalam belajarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup acara doa bersama sebagai awal pembelajaran tahun 2020-2021. Anak-anakku, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu
memohon berkat kepada Tuhan agar kita senantiasa selalu diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga hari ini kami mengadakan doa bersama sebagai berkat awal tahun ajaran baru 2020-2021 dapat berjalan dengan lancar. Tuhan berkati kami semuanya, berkati anak didik kami, berkati orang tua didik kami, baik dari SMP Kristen 1 Purwokerto maupun SMA Kristen Purwokerto, sehingga kami semuanya boleh melakukan tugas kami masing-masing dengan baik. Terima kasih pula ya Bapak, sehingga acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir bisa terlaksana dengan baik atas berkat dan petunjuk Tuhan. Apabila di dalam acara ini banyak terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Untuk akhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat satu pujian, Sungai Sukacita.